Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Asikin dari Prodi Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Nah, di sini saya akan menjelaskan di bagian bab 5 yaitu teori sistem dan teori negara. Memahami terminologi sistem yaitu sasaran dasar teori sistem adalah integrasi beragam ilmu alam maupun sosial. Pembangunan prinsip-prinsip pemersatu dari ilmu-ilmu individual dan pembentukan teori eksak dalam bidang-bidang ilmu non-fiksi. Riset operasional diterapkan dalam pencairan solusi permasalahan sosial, khususnya dalam pendidikan, perencanaan wilayah perkotaan, dan pelayanan kesehatan. Dengan pergeseran dari aplikasi militer ke sipil, riset operasional pada akhirnya dikenal sebagai sarana analisis sistem. Asal-usul teori sistem dalam perbandingan politik lahir dari biologi, sibernetika, riset operasional, dan analisis sistem. Kerangka kerja Eston. Eston melibatkan perumusan satu kerangka kerja umum, satu fokus pada sistem secara utuh bukannya hanya pada bagian-bagiannya, satu perhatian pada pengaruh-pengaruh lingkungan terhadap sistem, dan satu pengakuan dari perbedaan antara kehidupan politik dan keseimbangan dan dalam ketidakseimbangan. Ia menegaskan bahwa sistem-sistem politik berlangsung di saat-saat perubahan dan tekanan untuk mengubah sistem dapat berasal dari dua arah, yaitu yang bersifat internal dan eksternal. Dengan demikian, sistem politik dipengaruhi oleh apa yang sedang terjadi di dalam lingkungan-lingkungan. Asal-usul pemikiran dan pengaruh-pengaruh yang membentuk interpretasi Eston. Eston mencari generalisasi dalam upaya merumuskan teori yang sistematik, dan adalah hasratnya untuk mengaitkan gagasan-gagasannya dengan seluruh ilmu sosial di seluruh kerangka kerja Eston. Ia mencoba mengubah para ilmuwan politik tentang cara-cara menganalisis saling keterkaitan yang kompleks dan kehidupan politik. Eston memberikan banyak perhatian yang menjelaskan dan menyederhanakan konsep-konsep, namun banyak kritik yang menyerang karyanya dengan berpijak pada konseptualisasi yang tidak memadai. Perspektif sistem radikal. Salah satunya kelompok-kelompok radikal memahami sistem sebagai satu keutuhan dan perspektif holistiknya berorientasi sejarah. Gonzales Casanova misalnya menginterpretasikan perspektif historis sistem berhubungan dengan proses perjuangan, organisasi, spontanitas, dan kecenderungan-kecenderungan lain. Sistem dalam perspektif dialektis, yaitu Stimensky memperkenalkan dialektika kepada fungsionalisme yang ditarik Marx dan Engels. Dialektika dipercayanya merupakan satu metode untuk memahami dunia fisik dan sosial. Dialektika menyiratkan gerakan maju mundur di antara sisi abstrak dan konkret, antara teori dan kenyataan. Tiga prinsip berlaku terkait fungsionalisme: segala sesuatu cenderung saling berhubungan satu sama lain dengan membentuk sistem. Sistem memiliki kontradiksi internal, segala sesuatunya cenderung berubah sebagai konsekuensi adanya kontradiksi di dalam sistem. Perspektif perjuangan kelas politik. Marx dan Engels membedakan antara negara dan masyarakat. Negara menjelaskan saling berkaitan kehidupan ekonomi dan politik mereka, membayangkan prospek suatu masyarakat tanpa kelas di masa-masa modern. Satu gagasan yang oleh kebanyakan ilmuwan politik dianggap tidak mungkin tercapai. Dengan alasannya tersebut, di antara sejumlah alasan ilmu klasik kontemporer menurunkan derajat konsep-konsep negara, mengaitkannya dengan sistem, mungkin mengaburkan kondisi-kondisi penguat dan hambatan yang dialami masyarakat oleh individu-individu dunia kapitalis sekarang ini. Terima kasih
Mungkin cukup sekian dari saya. Jikalau ada yang ditanyakan, mari komen di kolom komentar. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.